bisa bercakap-cakap melalui virtual dengan Profesor Dr. Taruna Ikrar. Saya dalam imajinasi saya ini orangnya sudah tua, padahal ternyata masih muda ya. Alhamdulillah. Saya kira umur udah hampir 70 lah seperti saya, ternyata masih muda. Mungkin baru 50-an mungkin. 51. 51 ya, Iya. kita masih fit sekali. Dan yang kedua juga saya merasa bahagia sekali telah menimba ilmu banyak ini dari Profesor. Dan sehubungan itu nanti saya tentu sifatnya tidak merespon, paling hanya minta konfirmasi dan juga mungkin catatan kaki saja. Catatan kaki itu kan di bawah, namanya juga footnote, bukan respon gitu, ya. Jadi begini Prof. Ini malang melintang berita ini dari kantor berita Saudi, dari Al-Azhar, dari macam-macam semuanya juga menceritakan ya tadi itu bahwa manfaat bersujud itu untuk kesehatan otak, malah menyebutkan ada 8 poin manfaat dari sujud ini. Cuman ya kita dari awal begini sajalah, bahwa syariat itu kan diturunkan itu punya tujuan. Tujuan pokoknya apa? Bersujud itu sebagai simbol kepasrahan, ketundukan, kepatuhan, penghormatan, yang merendahkan diri dan sebagainya. Ketika malaikat-malaikat disuruh bersujud itu artinya bukan sujud dalam artian kepalanya di bawah ya, tapi dalam artian penghormatan, memberikan penghormatan kepada Nabi Adam itu. Dan ternyata kasus sujud sebagai perintah untuk menghormati Adam, nah, dibuktikannya bahwa sujud itu menjadi hal yang satu keharusan, pembuktian kelayakan Adam layak bersujud. Justru otak Adam yang dibangun oleh Allah sehingga menunjukkan lebih layak dan pantas engkau bersujud kepada Adam. Makanya wa'allama Adamal asma kullaha, jadi ada evolusi otak manusia menjadi cerdas, dan Adam itu manusia yang pertama kali paling cerdas di dalam dunia adalah Adam itu. Nah, jadi ternyata keunggulan otak sendiri-sendiri juga sebagai alasan mengapa malaikat disuruh bersujud masih kaitan syariat itu. Akan tetapi secara syariat, bahwa sujud secara bahasa, sujud secara syariat adalah bentuk gerak badan kita, ya. Umirna an asyuda ala sab'ati a'dhumin. Sujud itu ada 7 tulang yang harus nempel ke bumi, yaitu ujung kaki, 2 lutut, 2 tangan sama majidat itu. Bentuk seperti itu adalah bentuk sujud. Nabi Muhammad, saya menduga tidak dikasih tahu oleh Allah apa manfaatnya sujud itu. Ya, yang penting sujud sebagai bukti, sebagai peragaan ya, sebagai atas ketundukan hati kita kepada Allah. Nah, kemudian setelah itu dengan kemajuan ilmu pengetahuan, diteliti dan diteliti ternyata ada manfaatnya. Itu tetap khususnya bukan tujuan sujud, tetapi namanya hikmatut tasyrih. Hikmatut tasyrih itu hikmah atau kemanfaatan dari disyaratkannya sesuatu. Ya, seperti berwudu, bahwa istinsyak itu mencuci hidung ini kan orang dulu melakukannya ya dita'abbud aja sebagai ibadah. Tetapi kemudian dilakukan penelitian di American University di Lebanon bahwa orang Islam yang mencuci hidungnya sejak sehari 5 kali mencuci hidungnya dibanding orang yang tidak pernah istinsyak cuci hidung, ternyata tuberkulos itu jauh lebih banyak di hidungnya orang yang tidak berwudu. Nah, itu kan namanya hikmatut at-tasydih. Ya. Saya kira tidak akan pernah berhenti hikmatut tasydih. Semakin pengetahuan semakin maju akan semakin membuktikan kebenaran Tuhan itu sendiri.
Nah, kemudian yang kedua, memang saya sangat setuju sekali bahwa dua pembuktian Tuhan, ayat-ayat itu di alam semesta dan di dalam diri mereka sendiri. Sanurihim ayatina fil afaqi, ayat-ayat akan kita buktikan yang ada di alam semesta, wa fi anfusim, yang ada di dalam diri mereka, ya, hatta yatabayyana lahum annahul haq. Semua itu menjadi pembuktian bahwa Allah itu maha benar. Jadi artinya malah justru pembuktian pada alam manusia ini lebih sophisticated daripada kemudian alam semesta yang besar ini. Kecil tapi sangat sophisticated sekali, betapa rumitnya. Nah, kemudian dengan pemaparan Pak Profesor tadi, saya kira itu yang penting. Adapun yang saya catat ini ada 8 poin kemanfaatan daripada bersujud. Tetapi juga ini semuanya akan terjadi pada kondisi sujud itu dilakukan secara sempurna, bukan asal sujud. Artinya ada tumak ninahnya, ya. Kemudian juga senggang waktunya berapa menit, pembacaannya, kondisi psikologisnya dia sedang bersujud raganya, tapi juga jiwanya bersujud berserah diri kepada Allah. Jadi kondisi psikologis semacam itu akan sangat membantu dari apa yang diceritakan oleh Pak Profesor tadi. Tetapi kalau sholatnya tidak sedang standarnya, ya mungkin yang diceritakan itu nggak ada artinya semuanya. Karena bagaimanapun juga perlu berdukungan faktor-faktor psikologis semacam itu. Artinya bahwa ada satu hal yang perlu kita jelaskan, bahwa kondisi psikologis yang terbangun ketika kita bersujud dan semua apa yang dikatakan Profesor itu akan menjadi benar dan realita yang nyata ketika kondisi psikologi kita betul-betul bersujud, raga kita dan hati kita ikut bersujud dan mulut kita mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, menyanjung kemahatinggian Allah. Di situ kita dalam keadaan saraf kita rilis, ya, kita melepaskan semua beban-beban penderitaan yang tersimpan dalam memori kita. Coba nanti saya menyimpan dikit. Ini yang menyebabkan kita mengalami disorder dalam memori, maka kadang-kadang sampai mengganggu emosi kita sendiri karena terlalu padat sekali. Terjadi kekecewaan, anaknya tabrakan, nabrak orang, kecelakaan lagi, ada musibah lagi, padinya nggak jadi, sawahnya nggak jadi, ada lagi orang utangnya bayar, semua itu persoalan numpuk-numpuk akhirnya menjadi padat memori kita dan akhirnya mengganggu pada emosi, ya, dan akhirnya menyentuh logika menjadi off dan sebagainya. Nah, teori yang saya kemukakan dan sudah saya konfirmasikan dengan Profesor Han di Undip, bahwa pengalaman-pengalaman, penderitaan yang kita hadapi karena kita simpan terlalu banyak itu mengganggu memori kita, mengganggu emosi kita, bahkan logika menjadi off. Nah, bagaimana teorinya? Harus dibersihkan, ya, direprogram lagi, diinstal lagi, dibuang semuanya. Nah, bagaimana cara membuangnya? Ya mungkin dengan melupakan, dengan mengabaikan, dengan menyibukkan dan sebagainya. Teorinya banyak sekali. Tetapi ke depan ada satu cara. Ketika hal-hal yang tidak berkehendak kita, kekecewaan, padi nggak jadi, anak berantem sama merusak rumah orang itu harus diganti, mobil tabrakan dan sebagainya, itu semuanya akan tersimpan kekecewaan itu dalam diri kita. Dengan kita membantah, menolak, menyalahkan orang lain dan mencari argumentasi membenarkan diri kita sendiri. Jadi peristiwa itu akan tersimpan ketika kita menolak. Justru. Tetapi ketika kita menerima dengan baik, dengan sujud hati kita kepada Allah, ya sudah, barangkali menurut Allah sebaiknya seperti ini. Baik Allah, terima kasih. Mudah-mudahan ini adalah yang terbaik bagi saya. Malah begitu kita menerima dengan hati yang bersujud pada Allah, malah tidak tersimpan dalam memori.
Tapi kalau kita tolak malah menjadi disimpan. Nah, jadi ketika kita bersujud, hati kita sudah mengeluarkan semua penderitaan kita, mengembalikan kepada Allah. Di situ mulai efektif ya, manfaat daripada bersujud kita semacam itu. Adapun satu yang mereka katakan itu, satu